Baik, terima kasih banyak buat teman-teman guru yang sudah memberikan waktunya kegiatan kita pada kesempatan ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat buat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, juga yang terhormat pula buat teman-teman guru atau semua yang ada di sini. Baik, kesempatan berikutnya saya memberikan waktu kepada Ibu sebagai pemimpin sekolah atau selaku yang mewakilinya. Baik, kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pemateri Ibu Diana yang saya hormati, teman-teman guru yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini kita diundang untuk berada di tempat ini akan mengikuti satu kegiatan berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh teman guru kita Ibu Diana tentang budaya positif, mana menanamkan budaya positif di pendidikan, di satuan pendidikan kita ini. Jadi upaya untuk mewujudkan budaya positif menjadi bagian dari visi guru penggerak. Semua peran itu dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Untuk itu kita semua diundang untuk berkumpul di sini. Mari kita menyaksikan bersama budaya positif yang akan dibagikan oleh teman guru kita. Harapannya sehingga apa yang dibagikan oleh teman guru kita menjadi kebiasaan yang baik yang akan kita lakukan di satuan pendidikan kita ini. Untuk itu saya selaku mewakili kepala sekolah di sekolah ini, saya akan membuka kegiatan berbagi praktik baik dengan resmi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas selaku yang mewakilinya. Pada kesempatan ini saya pemateri ingin membagikan sebuah aksi nyata 1.4 tentang pengimbasan budaya positif. Ya, kita tahu bahwa budaya positif itu seperti apa. Jadi hal-hal yang positif itu pasti arahnya ke hal-hal yang baik. Baik, untuk ice breaking-nya supaya kegiatan kita semakin hidup atau suasananya gembira. Sebelumnya kita buka dengan ice breaking. Ice breaking terdiri dengan teman. Tatap suasananya semakin hidup, saling tatap selama 30 menit. Tatap, 1, 2, 3. Ya, baik, silakan dulu. Itu hanya sekedar ice breaking supaya suasana kita pada siang hari ini semakin ceria.
pembahasan yang berikut ini adalah konsep inti budaya positif yang saya perlu bagikan kepada teman-teman. Jadi yang pertama itu disiplin positif. Itu posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Bagaimana sebentar nanti kita dengarkan sama-sama. Ya, yang pertama tentang disiplin positif. Jadi mungkin Bapak Ibu guru tahu bagaimana disiplin positif. Disiplin positif. Ya, Bapak mungkin ada bagaimana itu bentuknya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu seperti apa kira-kira? Ya, seperti yang Ibu buat di dalam itu disiplin positif ya. Kata disiplin positif, disiplin berarti mengikuti aturan ya. Disiplin positif mengikuti aturan yang telah disepakati bersama di sekolah yang telah kita buat di sekolah. Lalu disiplin positif itu saya buat berdasarkan kata disiplina, yaitu yang artinya belajar. Kita belajar berdisiplin. Baik, jadi belajar disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang dimiliki dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita pastinya kalau kita berdisiplin berarti kita bertanggung jawab. Atau bagaimana Bapak Ibu? Ya. Kalau kita berdisiplin, contohnya datang sekolah tepat waktu, berarti kita tanggung jawab. Masuk kelas juga dengan anak-anak kita memberikan materi, kita tanggung jawab. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita membuat disiplin di sekolah, kita tidak butuh imbalan dari siapapun, karena dengan sendirinya tumbuh dari dalam diri kita. Oh, saya harus berdisiplin. Jadi disiplin di dalam di sekolah itu tumbuh dengan sendirinya tanpa ada imbalan. Saya buat harus ke sekolah karena sebentar saya bahas ini dari kepala sekolah. Tidak mungkin kan? Kita kan berbuat disiplin itu supaya menumbuhkan dari diri kita sendiri dan rasa tanggung jawab kita terhadap sekolah. Lalu yang berikut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila, tentang apa berbineka global, tentang itu. Lalu tentang disiplin positif. Masih tentang disiplin positif tadi berkaitan dengan disiplin positif. Jadi ada kaitannya dengan kebiasaan. Ya, disiplin positif itu sama dengan kebiasaan yang telah kita buat, kebiasaan yang kita lakukan. Ya, berarti kalau kita disiplin itu memang kebiasaan kita. Kalau kita terlambat datang sekolah mungkin itu kebiasaan kita. Ya, seperti itu. Lalu ada kaitannya dengan kebiasaan tadi atau kebiasaan berperilaku positif. Jadi kalau kita memang tumbuh untuk melakukan hal-hal yang positif, itu akan sendirinya nanti membiasakan diri dengan perilaku hal-hal yang positif. Jadi tujuannya agar siswa itu bertanggung jawab dan itu untuk siswanya. Ya. Jadi tujuannya agar siswa itu bertanggung jawab dan lebih sadar terhadap suatu tindakan yang mereka lakukan. Contohnya mereka datang sekolah, berarti mereka sadar, berarti sebentar saya datang sekolah itu jam 7.15 sudah ada di sekolah. Kalau jam 7.30 sudah mulai proses pembelajaran. Mereka melakukan semuanya itu dengan kesadaran mereka. Seperti itu, lalu yang berikut, harapannya nanti ketika anak-anak sudah memiliki disiplin positif, anak-anak itu mampu mengontrol diri. Ya, seperti itu. Jadi kalau mereka punya disiplin positif dalam diri, pasti mereka akan
Contohnya, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan ini ada contoh nilai kebajikan atau situasi atau organisasi dalam satu kelompok. Ya, yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini nilai kebajikannya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi beriman dan bertakwa. Yang pastinya sebelum kita melakukan kegiatan itu pasti berdoa, ya. Terus berakhlak mulia itu masih berkaitan dengan Tuhan. Lalu berbineka global. Kalau di sekolah kita ini ada multi agama atau 3 agama, ya. Multi agama itu ada agama Islam, kita punya Katolik dan Kristen, Protestan, ya. Dengan Kristen. Lalu kita menghargai toleransi, ya. Seandainya kita punya Paskah, pasti mereka menghargai. Mereka punya juga pada saat puasa, ya. Begitu juga. Itu yang namanya berbinekaan global tadi. Lalu gotong royong pasti kita tahu kerjasama. Lalu mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ya. Lalu yang berikut, yang kedua, contoh nilai kebajikan situasi atau organisasi yang kedua itu primary years atau program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ya, itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan di sekolah. Lalu yang berikut, yang ketiga tentang keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup apa yang kita lakukan, ya. Atau keterampilan hidup itu dapat dipercayai lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi kita harus menghormati. Jadi ya apapun bentuk situasi kondisinya kita harus terima, tapi dengan hal-hal yang positif. Lalu percaya diri. Buat apa supaya kita? Itu penting kita percaya diri. Saya harus buat itu. Contohnya menanam apa di luar, kita buat P5. Yang penting kita percaya. Bagaimanapun hasilnya kita buat dulu. Tentang motivasi, ya, mungkin Bapak Ibu sedikit bisa menjelaskan tentang motivasi seperti apa. Ayo Bapak-bapak, silakan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu seperti apa? Ya, motivasi. Ya. Dari kakak Ibu Yulin, motivasi itu dari dalam diri. Terus kakak, Motivasi itu kan dukungan, bukan dorongan. Motivasi dibagi atas dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang berasal dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar. tepuk tangan untuk Ibu tadi. Motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi motivasi itu ada dua. Nah, jadi ini motivasi perilaku manusia. Jadi itu tadi ya motivasi, yaitu dari dalam diri atau dari luar diri. Jadi ada 3 perilaku manusia. 3 perilaku manusia itu, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi
Kita membuat keyakinan kelas, guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas seperti yang saya katakan. Pasti kalau pada saat pembuatan keyakinan kelas, guru adalah salah satu atau guru yang berperan penting dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh-contoh keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang mudah dibuka oleh anak-anak. Terus kemudian yang sederhana dan pastinya dengan kalimat yang positif. Contohnya bekerja sama, lalu membersihkan kelas, ya. Terus menyimpan barang-barang pada tempatnya itu adalah salah satu kesepakatan kelas. Ya, juga itu mungkin sudah buat kesepakatan kelasnya. Bagaimana kesepakatan kelas yang ibu sudah buat? Ya, yang pertama kami siswa bersama siswa TK sama-sama untuk hadir di kelas sebelum pembelajaran. ya. Lalu sementara pelajaran di kelas, sementara pelajaran langsung, anak-anak harus duduk yang sopan dan aktif dalam kelas. Bukan aktif artinya dia jalan-jalan bukan, tapi apa namanya mereka berperan dalam kelas. Jadi yang siswa dan pelajaran. Terus tidak mengganggu teman lainnya. Ya, itu adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dan sudah dibuat dan guru wali kelasnya juga bersama siswanya. Berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Dari kesepakatan kelas ini kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Kopeng, mungkin apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Dari dalam diri saja. Maksudnya apa itu memang kebutuhan dasar manusia? Makan. Ya, logis. Ya, terus. Ya, kesehatan. Ya. Dan itu Pak sekali apa yang dijawabkan oleh Bapak Ibu. Ya, yang dijawabkan oleh Bapak Balio tadi kebutuhan biologis seperti di rumah. Kalau di rumah kebutuhan biologis itu pasti. Ya. Jadi kalau kebutuhan biologis dari perempuan tidak diimpalkan dengan kebutuhan biologis dari laki-laki karena darinya apa ya bersumno. Tapi ya kalau tulisan bilang ya seperti itu. Kalau seandainya keinginan dari seorang laki-laki tidak diimbasi oleh keinginan dari seorang perempuan, itu langsung dalam keluarga. Tapi kalau semuanya paham, pasti dalam keadaannya baik-baik saja. Ya, aman-aman saja. Begitu juga dengan siswa. Jadi begitu juga kita dengan siswa. Kalau seandainya kita di sekolah, siswa ingin memeriksa PR enggak? Tolong periksa temannya PR. Tidak usah. Nanti saya apa saja lihat tidak diperiksa. Itu muncul dia punya rasa kecewanya ya. Rasa kecewa muncul. Pak, saya sudah kerja tadi malam atau ibu saya
Lalu yang berikut, kesenangan. Semua orang pasti butuh senang. Ya, kita butuh senang, kita cari senang. Pokoknya di mana ada letaknya senang, kita harus cari kesenangan. Bagaimana supaya? Ya. Lalu yang berikut, lima kebutuhan dasar itu ada kasusnya. Ada kasus. Kasusnya tentang Andre, ya. Ya. Jadi itu baca kasusnya ya, Bu. Ini dia. Jadi studi kasus ya. Ibu Yuli guru wali kelas 1B sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Andre. Kita tahu Andre seperti apa di sekolah. Andre bikin kita pusing sudah. Ya, jadi Ibu Yuli guru wali kelas 1B sedang bingung menghadapi ulah Andre, salah satu muridnya yang bernama Andre. Jadi beberapa anak sering mengeluh panjang karena ada lapor dari Ibu Yuli ini ke Ibu Yuli ini bahwa Andre ini yang sering meminta bekal atau jajan mereka dengan paksa. Memang kalau ada yang bawa bekal atau jajan pasti dia yang berebutnya duluan, ya. Ya Ibu. Lalu ini jadi mengeluh, beberapa anak sering mengeluh Andre yang sering meminta bekal jajan mereka dengan paksa. Jadi jika kamu seperti Ibu Yuli atau jika Bapak Ibu guru yang mengalami seperti Ibu Yuli tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan yang menghadapi situasi siswa seperti ini? Jadi ya Pak, ya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Menurut saya jangan kita menilai anak dulu seperti apa sikap anaknya. Ya. Pertama-tama sebagai guru kita harus melihat dulu akar permasalahan apa yang membuat dia seperti itu. Kita mencari tahu, menggali, kita panggil, menggali alasan. Misalnya mungkin dari faktor keluarga, misalnya kurang perhatian, misalnya orang tua ataupun yang lainnya. Mungkin ini anak misalnya di rumah sering ini dengan kekerasan misalnya seperti itu. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya. Dari situ baru kita mencari solusi seperti apa. Dan mungkin anak ini perlu pendekatan secara khusus atau merangkul dia, memberikan kasih sayang yang lebih. Mungkin yang kita saya dulu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Rio. Tepat sekali apa yang Pak Rio bilang tadi, bahwa kita menggali dia punya keadaannya. Kita tanya dulu kenapa seperti ini, kenapa selalu seperti ini. Ya mungkin ada lagi. Ya Ibu silakan. Baiklah, terima kasih. Menurut kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Kalau menurut saya, sepertinya Andre ini dia dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini kan ada anak yang agresif, dia sering melakukan hal-hal yang seperti tadi yang dijelaskan tadi, sering meminta bekal kepada teman, melukai teman. Ya, lalu bagaimana cara guru menangani itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rio? Sudah kita lakukan pendekatan dengan orang tuanya. Apakah di rumahnya seperti itu tidak dengan anak tetangga? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa Andre ini dikategorikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus, tetapi ada tingkatannya. Ya baik, terima kasih atas jawabnya. Sangat luar biasa. Lalu kita berdiri dulu, kita buka. Jadi terima kasih banyak atas kedua teman yang telah menjawab tadi dengan sempurna. Jadi seperti itu kira-kira kita kalau punya masalah. Jadi kita ya. Baik, jadi ini tadi masih tentang studi kasus tentang Andre tadi. Ini alasan Andre melakukan hal itu. Dan
bisa berteman lagi dengan saya. Mungkin dengan perbuatan saya ini kamu bisa berteman lagi. Yaitu karena yang ini diperhatikan berarti dia butuh kasih sayang dan senang. Dia melakukan itu tujuannya biar temannya memperhatikan dan gurunya memperhatikan. Karena dia memang itu mungkin belum diperhatikan terlebih secara detail gitu. Jadi, oh saya dari rumah tidak bawa jajan. Sampai di kelas saya lihat mereka punya jajan banyak sekali, banyak jenisnya. Ada bonbon, ada kacang, ada nasi bungkus, kue. Mendingan saya ambil saja. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga masih tentang kasus Andre tadi. Yang ketiga, temannya menjadi takut dengan dia dan menurut keinginan dia, berarti dia membutuhkan apa itu kekuasaan. Jadi kuasa dia dalam kelas ya. Jadi tunggu sendirinya kuasa dalam kelas. Berkuasa dalam kelas. Saya harus menjadi seorang yang hebat dalam kelas. Walaupun otak saya ya di bawah standar lah, pokoknya saya harus berkuasa dalam kelas ini. Jadi teman yang menjadi takut dengan dia dan menurut keinginan dia, berarti dia itu kebutuhan kekuasaan yang bisa diakui, berarti kita sadar untuk menghilangkan nilai yang negatif, yang muncul negatif muncul positif, berarti beban dia misalnya kita memberikan dia tanggung jawab. Jadi dengan perilaku yang dia buat itu kita harus memberikan beban kepada dia. Contohnya kita lihat Andri setiap hari melakukan seperti itu, lalu kita buat beban, Andri sebentar kamu di depan, tidak boleh duduk dengan teman. Lalu ya seperti itu. Mungkin tadi teman-teman bisa menjelaskan sedikit ya tentang kasih. Ini misalnya memberi beban atau memberi Ya. tanggung jawab, salah satunya bisa memilih dia menjadi salah satu anggota organisasi dalam kelas. Ya, itu salah satunya. Ya, itu adalah untuk memberikan beban. Lalu yang berikut. Iya, memang betul Pak. Seandainya memberikan beban kepada anak itu dengan sendirinya mereka tumbuh. Oh, saya tadi disuruh oleh ibu guru itu menjaga teman-teman saya menjadi kelas atau menjadi seksi kebersihan. Oh, berarti sebentar kalau sehabis makan tidak boleh bangun dan dari dalam kelas. Jadi kita harus memberikan beban kepada dia dulu. Ya seperti itu. Lalu yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal, jadi itu tugas satunya dia ambil bekal dari temannya. Merasa bosan, mungkin dia memang bawa bekal, tapi bekal yang itu sudah. Contohnya daun kopi sama nasinya. Lihat teman punya nasi kuning dengan onde-onde goreng, contohnya nasi kuning dengan mie telur. Lihat dia punya nasi putih dengan daun kopi. Bosan nih. Dengan saya rebut ambil teman-temannya. Ya seperti itu. Ya. Jadi ada kasus lain. Selain itu banyak sekali kasus yang ada di kelas kita atau di sekolah kita. Saya rasa teman-teman juga punya kasus ya. Mungkin bisa salah satu teman supaya bisa menjelaskan kasus apa lagi di dalam kelas. Lebih khusus kelas tinggi. Kami di kelas rendah itu sepertinya begitu kasusnya. Kasus bermain pada saat pembelajaran, kasus saling mukul, lalu ya gangguan, kasus tidur pada saat proses pembelajaran. Saya bisa mendengarkan dari teman-teman guru yang ada di
Jadi Pak Guru bilang tadi bahwa tidak kalah jauhnya juga kasus ini sama mungkin, tapi kelas rendah juga kelas tinggi juga seperti itu, tidak kalah jauh dengan kelas rendah. Mereka juga bermain pada proses pelajarannya, saya rasa begitu. Terus bahkan sambil guru melihat guru menjelaskan, mereka sembunyi-sembunyi makan di dalam kelas. Jadi banyak sekali kasus yang telah kita lihat di dalam kelas. Atau Pak Dio bagaimana? Ya seperti itu. Baik, terima kasih. Sekarang yang berikut. Ya, masuk pada tadi kasus Andre itu ada kaitan dengan posisi kontrol ilmunya. Posisi kontrol atau something apa ya dia lihat kontrol ya, atau kebiasaan itu. Jadi posisi kontrol restitusi itu yang kita pelajari di dalam buku pendengar. Lalu ada 5 posisi kontrol di dalam kelas atau psikolog. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu 1, guru sebagai penghukum. Ya, saya baca saja dulu, nanti sebentar saya jelaskan satu persatu. Yang kedua itu guru sebagai pembuat masalah bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang kelima itu guru sebagai manajer. Saya bisa jelaskan satu persatu dari guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Dari 5 posisi kontrol, yang pertama itu dari penghukum, ini hukum. Jadi ada pun dia punya perilaku kontrol negatifnya itu guru menunjuk atau menyakiti. Pak coba oh mungkin itu sudah. Oh ya, ada ini tadi. Jadi penghukum. Biasanya kita di sekolah itu gimana? Kita sebagai penghukum. Kalau salah anak, kita belum tanya. Sini kong, selamat tak begitu ya. Ada juga ya. Kalau bisa kecil. Kok begini? Setiap hari seperti tadi ada Aryo setiap hari tidak pakai sepatu. Ya betul kau. Kau ini setiap hari kita adalah orang sebagai penghukum. Nah itulah. Lalu tadi hilang tadi. Atau kita biasanya kalau kita atau biasanya kalau kita sebagai penghukum di sekolah itu pasti kita tahu sendiri kan kalau kita sebagai penghukum pasti bukan ngerti juga. Lalu kita biasanya kalau kita sebagai penghukum kita ansang dia, kamu kalau tidak buat lagi seperti ini besok lihat saya lempar kau di sana atau itu seperti ini. Itu adalah sebagai penghukum. Lalu yang kedua tadi sebagai membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ayo tadi tidak pakai sepatu. Kita anggap dia seperti orang yang punya masalah itu. Pakai ancam. Kau merasa kau
Sekarang pemantau. Jadi kita lihat dulu dia. Oh iya, contohnya Aryo tadi harus kita terima kita. Aryo, kau tidak partisipasi lagi besok, ibu akan sisa kau. Tapi dengan kata-kata yang halus. Ya. Lalu sebagai manajer. Ya. Manajer itu apa yang kita yakini, apa yang kami yakini. Contohnya kita panggil dulu dia. Ayo, sini dulu. Ya itu. Kenapa kau setiap hari tidak pakai sepatu? Ibu karena kaki saya lukai. Oh, betul. Lain kali tidak boleh gitu ya. Lalu kita kan sudah buat kesepakatan yang telah kita buat di sekolah. Ya, tahu tidak? Kesepakatan yang kita buat di kelas itu pasti harus berpakaian yang rapi. Berarti Aryo tidak ingat kesepakatan yang telah kita buat. Ingat ibu. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya saya pakai sepatu berpakaiannya rapi. Lalu saya tidak mengulangi. Biasanya kalau kita menanya anak-anak dengan penuh yang lembut, dengan duduk, mereka akui kesalahan mereka. Oh iya ibu, minta maaf ibu, saya salah tadi. Saya begini kak, ibu saya punya kaki tidak luka, makanya saya tidak pakai sepatu. Ya biasanya seperti itu. Atau bagaimana kakak ibu? Biasanya kalau kita dengan sopan, ya silakan ibu. Nah, ini sebagai manajer dari halus sehingga mereka tidak merasa takut untuk kita. Mereka juga bisa berbicara, menjawab pertanyaan kita dengan apa yang mereka salah. Misalnya contohnya kemarin itu ada anak yang mengambil buah dari taman terus ada kemarin itu dia itu diambil semuanya membawa itu tidak kita depannya baik-baik. Mungkin dia itu punya alasan. Tidak benar setelah kita bertanya dengan baik, kita bertanya dengan halus, ya dia sudah jawabnya ibu. Jadi ibu mana ibu saya lepas saya bisa itu maka aku belajar itu. Dari sana dari jawaban itu kita sudah bisa berjalan dia. Dan kali kalau ada dia begitu, kalau ada orang yang minta dulu. Kalau tidak bisa cerita, bilang om besok nanti saya bawa uangnya, bagaimana sama ambil sudah. Sehingga ada perubahan, ada tekanan. Ya, terima kasih kepada Ibu Yulin yang telah sedikit arahannya tentang posisi kontrol ini sebagai manajer. Lalu, memang seperti itu kakak. Jadi kita kalau sebagai manajer tidak menggunakan bahasa-bahasa yang halus yang membuat anak itu yakin kalau dirinya sudah membuat salah. Ya, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang kita buat ini dari perilaku apa ini? 5 posisi kontrol. Kira-kira yang sering kita buat ini dari hukuman, dari membuat orang merasa bersalah, terus teman, pemantau, manajer. Lalu yang sering kita buat di sekolah itu sebagai apa? Kira-kira? Sebagai apa? Kira-kira dari sebagai hukum, lalu membuat orang merasa bersalah, lalu teman, dari pemantau, lalu manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan itu di sekolah kita, itu di kelas itu sebagai apa kira-kira? Ya, teman, pemantau juga, manajer juga. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Tepat sekali. Tapi yang lebih ditekankan di sini itu adalah
Begitu juga di kita di kelas. Kalau di kelas itu sebenarnya kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Nah, teman juga tidak terlalu jangan sampai dianggap diri. Iya, teman. Kan saya besok bisa buat lagi. Kan kami nanti kalau sudah buat lagi, aku lagi. Ya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, dia rasa diri, oh saya bersalah. Saya harus minta maaf. Oh nanti ibu, kalau saya buat kesalahan lagi, tidak baik pasti. Ya seperti itu. Yang berikut masih ini 5 posisi kontrol. Ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang berikut tentang dari 5 posisi kontrol ada pembuatan segitiga restitusi. Saya juga bingung awalnya benar restitusi. Apa lagi ini? Nah, tapi itu yang kita pelajari di calon guru penggerak ini. Ada kata-kata restitusi atau posisi kontrol. Ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut tadi, sebaiknya guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang saya sudah katakan bahwa kita itu memposisikan diri itu sebagai seorang manajer ya di dalam kelas. Karena dia kalau kita sebagai posisi manajer dia tidak menjauhkan lalu bujuk-bujuk anak-anak itu tadi yang salah itu tadi tidak bujuk-bujuk lalu tidak menyakiti, tidak menyindir dia walaupun dia salah kita tidak buat menyindir. Terus dialog dulu dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang lembut ya, seperti itu. Lalu yang berikut ini tahapan dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Kita lihat dulu permasalahannya. Lalu validasi tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan setelah kita tahu dia punya masalah. Terus menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah setelah dia buat salah, lalu kita tahu tujuan mengapa dia buat salah. Lalu kita tanya dia punya keyakinannya. Oh, keyakinan di sekolah kita itu bagaimana? Oh, ya ibu begini ibu. Oh, tahu keyakinan yang telah kita buat di sekolah? Ya ibu saya tahu. Berarti kita harus patuh terhadap keyakinan yang sudah kita buat bersama. Ya, seperti itu tahapan segitiga restitusinya. Kemarin saya ada buat di sini di kelas ini buat segitiga restitusi. Permasalahannya ada seorang siswa yang sedang tidur pada saat proses pembelajaran. Nah, kalau saya lihat dia, oh, si ibu dia masih tidur pada saat proses pembelajaran. Lalu saya panggil dia, sini dulu, sini. Ya ibu saya, lu tahu kenapa ibu panggil tidak tahu ibu. Oh, di kelas tadi apa di dalam kelas? Oh iya ibu saya tadi salah, saya tidur pada saat proses pembelajaran. Iya tahu ada salah dari itu. Setelah itu, setelah dia duduk semua kesalahannya, lalu kita alihkan dia ke kita punya kesepakatan kelas. Tidak kesepakatan kelas ini sudah kita buat bersama. Ya ibu tahu ibu salah satunya. Contohnya tidak boleh tidur pada saat pembelajaran. Oh begitu. Jadi dengan sendirinya anak itu minta maaf. Ya ibu saya minta maaf saya sudah salah. Jadi seperti itu segitiga restitusi. Lalu yang berikut menstabilkan identitas. Ya, jika siswa kita melakukan kesalahan, hal pertama yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Kita bahas Makila juga punya identitas. Ada nakal, ada berbuat yang pura-pura. Jadi kita harus membuatkan dia, memposisikan dia sebagai yang hal yang membuat dia ke arah yang lebih baik. Tadi
sukses, dari gagal menjadi sukses. Ya, pasti kita sudah rasakan semua itu, dari gagal menjadi sukses. Jatuh bangun itu, kali lubang tutup lubang itu, ya kita sudah rasakan semuanya itu. Itu adalah menstabilkan identitas dari gagal ke arah yang lebih sukses. Jadi tujuannya agar kita tidak merasa bersalah sekali. Ya, jadi contohnya anak hari ini kita kasih PR, lalu dia tidak mengerjakan. Nah, lalu kita memberikan penghargaan kepada teman yang sudah kerja PR tadi. Nah, setelah itu dia berpikir, oh, saya besok harus mengerjakan PR supaya dapat penghargaan dari guru. Ya, kan dia dari tidak kerja PR menjadi kerja PR. Berarti dia sudah dari gagal ke sukses. Ya, jadi kita buat dia agar identitas dari gagal atau merasa bersalah, akhirnya dia merasa lebih berhasil. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut, menstabilkan identitas. Jadi saya akan berbeda ini. Ciri-cirinya, ada ciri-cirinya menstabilkan identitas, yaitu membuat salah itu hal manusiawi. Jadi memang benar ya. Pasti kita sebagai manusia itu semuanya pasti membuat salah, kecuali yang di atas Tuhan. Kalau kita sebagai seorang manusia insan yang biasa, pasti atau apa bagaimana seperti itu benar? Ya, semua orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Ya, yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna, jadi seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya, dengan sendiri. Masalah yang telah kita lakukan pasti kita ada saja orang yang mengatasinya atau solusinya, ya. Lalu yang berikut, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ibu bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang salah, kita tidak boleh apa yang salah, dia yang benar. Kita satukan mereka saja. Kita jangan beri ini yang benar, ini yang salah. Ya, kita hanya cari dia punya masalahnya saja supaya kita bisa mengatasi bersama. Nah, lalu yang berikut, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya memang benar, kalau kita juga sering salah dengan diri. Kenapa saya ini? Berarti dengan sendirinya kita salahkan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Next, lalu yang berikut, menanyakan keyakinan. Jadi ini, setelah kita tahu alasan dia berikutnya tadi, kita menanyakan keyakinan kuat. Saya sudah jelaskan tadi tentang keyakinan kuat. Ya, kita menanyakan tadi seperti yang kita tahu bahwa sudah ada masalah, kita tanya nilai-nilai apa yang telah disepakati. Lalu kelas seperti apa yang kalian inginkan? Ya, kelas yang idealis seperti apa? Ya, lalu yang berikut ini masih tentang keyakinan kelas. Jadi setelah kita tahu alasan dia memberikan, berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dari sebuah permasalahan itu kita melakukan keyakinan kelak. Kita tanya keyakinan kelaknya. Sekian dulu dari saya pada kesempatan ini. Mungkin ada teman-teman guru yang bertanya berkaitan dengan ya, terima kasih.
Jadi saya sedikit jawab tentang segitiga restitusi tadi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Lalu kita lihat dulu identitas di dalam kelas itu atau permasalahan yang ada di dalam kelas, masalah apa yang kita hadapi di dalam kelas. Lalu yang berikutnya validasi tindakan. Nah, kita tanya dia, bukan ini dengan dia atau dia kita panggil supaya kita tahu mengapa dia berbuat seperti itu. Lalu yang berikut tentang keyakinan kelas. Setelah kita tahu permasalahan di dalam kelas, lalu kita pada dia dan menanyakan dia apa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Lalu mungkin setelah itu dia bisa minta maaf dan tentu tidak bisa berulang lagi. Ya, seperti itu jawabannya. Bagaimana Ibu sudah? Ya. Saya minta maaf dulu suara saya Ya. karena saya masih sakit. Yang saya tanyakan, apakah dari menstabilkan validasi lalu menanyakan langsung menanyakan apakah tidak mencari solusi dari kesalahan, memberikan penyelesaian setelah mungkin penyanyian pertama, setelah kita memvalidasi tindakan mungkin kemungkinannya ini masukan dari sayanya mungkin mencari solusi baru menanyakan keyakinan kelas. Setelah mencari solusinya bahwa tidak menanyakan keyakinan kelas, bahwa terakhirnya mungkin ada solusi dari permasalahan yang kiranya bisa. Terima kasih banyak atas masukannya, benar sekali. Jadi Pak, pada saat validasi tindakan yang salah tadi, di situ kita tanya semua. Nah, kita tanya dulu, ya, kenapa kau tidur pada saat proses pembelajaran? Ibu, saya tadi malam sudah lama sekali tidur, saya habis belajar, saya main game lagi, sehingga saya terlalu bangun pagi. Lalu saya terlalu bangun pagi, datang sekolah juga terus, sampai di sekolah saya merasa ngantuk sekali, seperti itu. Kita tanya dia dulu, ya itu tadi validasi tindakannya. Jadi seperti itu di dalamnya kita. Jadi di situ kita harus cari solusinya seperti apa supaya dia tidak bisa mengulangi lagi